Ketika ditanya berapa lama kegaduhan Omnibus Law melawan Serikat Buruh dan pelajar ini, maka jawaban senior saya simpel sekali. Kalau ada gerakan massa, dalam 3 hari tidak lebih sudah padam. Ini hanya efek gentar dan ini adalah by design dari kelompok tertentu sebagai alat tawar. Kalau lebih dari sebulan berdemo berturut-turut bertahan, itu baru namanya people power. Ketika semua mereda efek demo kemarin, dalam waktu tidak lebih 3 hari, maka terpenuhi skenario ini adalah by design. Yang pertama, alat tawar. Ini test the water. Ini ada tujuannya para pemainnya tersebut. Sekedar mengingatkan, di dalam pelajaran dasar di akademi dulu, sekali lagi diingatkan, ketakutan dibangun dengan sengaja atau terror by design ada 2 tujuannya. Pertama, merubah peraturan, regulasi sebuah pemerintahan. Yang kedua, mau menggulingkan pemerintahan. Keduanya dalam aksinya ingin merubah peraturan atau menggulingkan pemerintahan memerlukan alat tekan. Yang salah satunya adalah membangun ketakutan. Yang kemarin demo bisa dikatakan membangun ketakutan dalam tanda petik. Sebagai catatan, menggerakkan massa di banyak kota berbarengan ada ongkosnya. Semua ini menimbulkan banyak asumsi dan jangan asal lempar tuduhan. Oke, kita cukupi dulu. Kita bedah strategi membangun ketakutan ini di lain waktu ya. Kembali kita membahas kalau kita ini pro kepada UKM, pro kepada kaum dasar piramida, bagaimana memasukkan hal yang memang akan menciptakan lapangan kerja baru, cepat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata dalam regulasi undang-undang. Omnibus Law menurut saya yang kemarin belum sempurna karena belum bisa melaksanakan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana kalau urusan bernegara ala kita usulkan untuk dimasukkan strategi pro UKM? Ada 2 usulannya. Pertama adalah mulai sekarang gunakan post accounting system atau post audited system di dalam proses perizinan untuk semua bidang usaha. Maksudnya bagaimana? Sistem sekarang semua izin di depan atau pre-accounting, IMB, BP POM, dan banyak lagi sampai sertifikat halal MUI juga harus di depan. Oh ya, urusan sertifikat halal ini mungkin saya karena orang kampung dan tidak mengerti agama, jadi suka heran untuk apa sertifikat halal ini. Kenapa nggak sertifikat haram yang MUI terbitkan? Karena apa? Karena yang halal tuh gampang nyari duitnya daripada yang haram ya? Alasan saya bertanya karena sebenarnya ilmu agama saya mungkin masih pinggiran. Dulu kiai-kiai saya mengajarkan bahwa semua di dunia ini halal kecuali yang Allah haramkan. Lah, kenapa mesti ada labelnya? Masa cat tembok, kulkas pakai label halal? Apa nggak aneh tuh? Semua yang Allah halalkan harus di label. Bagi saya ini aneh, tapi mungkin karena saya ilmu agamanya tipis. Ya saya hanya mempertanyakan. Karena kok kayaknya label halal jadi komersial gitu, bukan spiritual jadinya. Ini MUI kok jadi lembaga pelabel ya? Itu hanya komentar dalam hati dan ini perlu dijelaskan. Ilmu saya masih jauh, jadi mohon dijelaskan. Balik lagi ke urusan perizinan. Di zaman penjajahan Belanda, semua harus dapat izin kalau pribumi mau melakukan sesuatu. Tetapi kalau Hollander, kalau penjajah mau melakukan apapun tanpa izin, sikat aja. Kemerdekaan Indonesia sudah 75 tahun. Janganlah pemerintah pusat, pemerintah daerah, perpu mendadak Anda kayak penjajah. Apa-apa harus izin, lapor, membuat hal-hal jadi lama dan panjang. AMDAL lah, HO lah, IMB lah, izin ina itulah. Ini perlu ada. Tapi sekali lagi ada tapinya. Oke, begini, biar mudah. Yang low risk dan medium risk nggak usah pakai izin. Kalaupun pakai pre-accounting, yaitu setelah jalan atau sambil jalan. Yang high risk, yang strategik, atau yang vital baru memerlukan izin usahanya. UKM itu medium risk dan low risk. Lepas ajalah UKM itu bergerak. Mau buat apapun, BP POM bebaskan. Dan lakukan post accounting, kejar di produknya di pasaran, lakukan tes. Jika ada yang berbahaya, misalnya mengandung merkuri, kimia berbahaya masuk ke tubuh di atas ambang batas, langsung tutup. Kalau masih nakal, tangkap dan penjara 2 tahun. Dengan post accounting ini, maka UKM tumbuh gila-gilaan. Namun tetap akan mematuhi jalur sehat, selamat, dan aman bagi konsumen. Juga misalnya mobil listrik, pupuk, makanan, dan banyak banget yang bisa bergerak UKM dengan lincah. Karena dulu hal-hal seperti ini dikekang. Sejalan dengan izin post accounting, mengkopi, memalsu, meniru produk asing selama beredar di dalam negeri, biarin. UKM itu cuma minta satu kok, jangan ditanya-tanya, jangan minta izin ina itu. Diamkan saja kami UKM ini untuk bisa ngapain aja, tumbuh sendiri ekonominya. Lalu yang kedua,
Dan ini yang penting. Tapi sebentar, sebelum lanjut yang kedua, apa kira-kira usulan pertama ide post accounting bisa masuk di Omnibus Law versi baru ya? Yang mana yang sekarang jangan dijalankan dulu deh sebaiknya. Direvisi sesuai dengan kebutuhan UKM. Bener deh, ajak dulu dong UKM dan para buruh bos di Omnibus Law yang baru. Masa banyakan oligarki semua nih yang pembuat undang-undangnya? Mana katanya pro rakyat.